Prabu Harjuno Sosrobahu, Padepokan Arga Sekar. Demikianlah, para warga yang berkumpul bukannya semakin berkurang, namun semakin bertambah. Dan menjadi beberapa kelompok. Mereka saling bercerita, terutama ditujukan kepada mereka yang tidak berani melihat langsung. Mereka semua mengagumi Bambang Sumantri dan Bambang Sukrosono. Namun para cantrik akhirnya kembali ke padepokan. Tetapi para warga tetap berkumpul dan bertambah banyak. Mereka bersahutan saling bercerita, seakan ia lebih tahu dari yang lain. Di padepokan, Resi Swandagni menunggu kepulangan anak-anaknya dan juga para cantrik. Ketika Bambang Sumantri tiba di padepokan, tidak bersama adiknya, Resi Swandagni tidak cemas, karena melihat raut muka Bambang Sumantri yang ceria. Bambang Sumantri pun kemudian menceritakan kejadian yang terjadi dengan Macan Gembong, dan sekarang masih digiring oleh adiknya ke habitatnya. Resi Swandagni bangga kepada anak-anaknya karena tidak membunuh binatang itu, tetapi justru mengembalikan ke alamnya. Petang hari itu, setelah Bambang Sumantri berbersih diri dan beristirahat sejenak, ia menghadap ayahandanya, dan kebetulan Bambang Sukrosono belum pulang. Mungkin masih bermain-main di hutan seperti kesenangannya. "Bopo, saya ingin matur, mengatakan sesuatu," kata Bambang Sumantri setelah berbincang beberapa saat. Adakah sesuatu yang penting?" Saut ayahnya yang sedikit heran dengan cara Bambang Sumantri ingin mengatakan sesuatu. "Menurut saya penting, Bopo," jawab Bambang Sumantri. "Katakanlah." "Saya ingin mengabdi di suatu kerajaan, mungkin ke negeri Mahespati, Bopo." Resi Swandagni tertegun karena belum pernah dibicarakan sebelumnya. Namun ia memahami tekad dari anaknya tersebut. Meskipun demikian, Resi Swandagni merasa bekal dari putranya itu belum komplit. Masih banyak para pendekar yang kemampuannya setingkat atau lebih dengan anaknya tersebut. Oleh karena itu, ilmu kanuragan dan Jaya Kasantikan harus ditingkatkan lagi. Harus mempunyai ilmu andalan atau senjata pusaka yang ampuh. "Bagaimana, Bopo?" desak Bambang Sumantri, karena ayahnya diam beberapa saat. "Oh, baiklah, Ngger, aku tidak akan menahanmu. Tetapi kau harus mematangkan ilmu lebih dahulu dan kau harus memiliki senjata pusaka yang bisa menjadi sifat kandel, andalan yang bisa melindungi," saut Resi Swandagni. "Baik, Bopo, saya mengikuti nasihat Bopo," kata Bambang Sumantri. Kemudian Resi Swandagni mulai bercerita, ingin memberi wawasan yang luas kepada putranya. Di jagat ini banyak pendekar dan ksatria yang sakti. Salah satunya adalah Raden Harjuno Wijoyo, yang sekarang menjadi Raja Gung Binatoro di negeri Mahespati, yang bergelar Prabu Harjuno Sosrobahu. Dahulu dalam pengembaraan, ayahmu ini sering berjumpa dengan beliau, namun belum pernah saling bertempur. Beliau memiliki ilmu yang komplit dan memiliki pusaka andalan. Resi Swandagni berhenti sejenak, sedangkan Bambang Sumantri tertarik dengan cerita ayahnya itu. Ada juga Resi Subali yang berwujud kera. Beliau juga sakti mandraguna
yang sekarang sedang menggembleng muridnya yang bernama Prabu Rahwana Raja, Raja Negeri Alangka yang jauh dari tempat ini. Namun aku pernah mengembara sampai ke negeri itu. Aji andalannya adalah Aji Pancasona yang bisa hidup kembali walaupun telah tewas 1000 kali dalam sehari, asalkan bisa menyentuh tanah. Resi Swandagni berhenti sejenak. Sedangkan Bambang Sumantri semakin tertarik dengan cerita ayahnya. Ada juga Resi Romo Parasu, atau juga dikenal dengan nama Resi Romo Bargowo. Beliau juga sakti mandraguna. Ia bersenjatakan gandewa dan kapak. Ia mudah marah dan bertindak semaunya. Bahkan ada yang menyebut pendeta gila. Namun sesungguhnya ia berhati lembut dan mulia. Resi Swandagni berhenti sejenak sambil menyeruput kopi pahit kesukaannya.